Selamat bertemu kembali dan salam sejahtera kepada kita semua dimanapun kita berada. Salam sehat selalu, semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua oleh kuasa Roh Kudus. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami saat ini, ya Bapa. Ampuni dosa kami, dengarkan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13. Daud di Kehilah. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehilah dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda, kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehilah melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehilah, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehilah. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehilah. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehilah, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehilah. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehilah dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehilah itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota Kehilah itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehilah dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehilah, maka tidak jadilah ia maju berperang. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Kehilah adalah sebuah kota berkubu di wilayah Yehuda, dilengkapi dengan pintu dan palang sebagai pengaman. Namun itu tidak otomatis menjadikan kota itu aman. Orang Filistin menyerang mereka dan menjara hasil gandum mereka. Mendengar itu, Daud yang saat itu menjadi buronan Saul, memimpin pasukannya untuk menyelamatkan kota itu setelah ia terlebih dahulu meminta petunjuk dari Tuhan.
Ia bertanya kepada Tuhan. Daud mengalahkan orang Filistin dan penduduk Keila kembali menjalani hidup dengan tenang. Namun ketika berita itu terdengar oleh Saul, ia menganggap bahwa inilah saat yang tepat menangkap Daud. Daud punya dua pilihan, tetap di dalam kota bersama penduduk Keila atau melarikan diri untuk menghindari Saul. Namun Tuhan memberitahu Daud bahwa penduduk Keila itu malah akan menyerahkannya kepada Saul. Maka Daud dan pasukannya melarikan diri. Saudara-saudara, jika saya berada di posisi Daud, saya pasti mengalami kekecewaan hebat. Juga pasti bisa marah. Merasa sia-sia telah membahayakan diri melawan bangsa Filistin yang kuat. Hanya untuk menyelamatkan para pengkhianat dan orang-orang yang tak tahu berterima kasih. Namun Alkitab tidak mencatat reaksi negatif dari Daud. Ia menerima kenyataan bahwa penduduk kota itu sangat loyal kepada Saul. Ia bersama pasukannya pun bersiap pergi meninggalkan Keila untuk mencari tempat lain yang lebih aman. Ia telah melakukan kebaikan. Ia telah menaati Tuhan. Itulah yang terpenting. Tidak masalah apakah orang lain mengakuinya atau tidak. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam semua situasi kehidupan yang kita hadapi, kita boleh belajar kepada Daud, selalu bertanya pada Tuhan. Dan syukur bahwa ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Dan dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan, belum tentu dihargai orang lain. Namun tetaplah berbuat baik, karena itulah kehendak Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya kami selalu bersuka cita akan apa yang kami lakukan, ketika kami telah terlebih dahulu bertanya kepadamu dan Engkau menjawab kami. Sekalipun ada orang yang tidak menghargainya atau tidak menerimanya. Biarlah kami terus belajar untuk mengandalkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan untuk setiap hal, karena dalam semua perkara kami tahu bahwa Tuhan selalu menuntun kami kepada kebenaran, bahkan pada kebaikan. Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah taruh dalam hati kami, kiranya terus berbicara, membawa kami ke arah rancangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Masing-masing dalam kehidupan mereka Engkau sertai, Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam berbagai perjuangan hidup, dalam mendidik membesarkan anak-anak, dan dalam mengayomi mereka. Kasih sayang Tuhan akan memelihara mereka. Anak-anak kami yang sementara berjuang di bangku studi, Tuhan kasihi mereka dan buat mereka berhasil pada waktunya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkati pelayanan kami melalui pelayanan roti hidup ini. Kiranya melalui program ini Tuhan, banyak orang menjadi percaya, boleh menerima kebenaran firman Tuhan, dan kami sama-sama diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.